Bertempat di sebuah desa, hiduplah satu keluarga yang sangat bahagia. Thomas dan istrinya Elena dan dua orang anak mereka, Sebastian dan Angel. Thomas dan Elena memiliki bisnis pertanian dan peternakan yang dibilang sangat berhasil untuk usaha di rumah pedesaan mereka. Namun suatu waktu semua berubah menjadi gelap ketika Elena ditugaskan untuk mengirim hasil pertanian ke pelanggan mereka di kota. Tiba di masa panen pertanian, Elena ditugaskan untuk mengirimkan ke pelanggan di kota. Salah satu pelanggannya bernama Andrea. Sementara Thomas berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang mendukung pembibitan pertanian untuk para petani di daerah mereka. Setelah mengirim sayur dan buah-buahan, Elena kembali ke desa untuk melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Di hari berikutnya, Elena mengantarkan pesanan pelanggan dan pergi melihat di toko butik, lalu bertemu dengan Andrea yang juga adalah pemilik butik itu. Ketika Elena memperhatikan gaun hitam yang sangat dia sukai, Andrea bilang kalau itu akan terlihat bagus untuk Elena. Jadi Andrea janji akan menyimpannya untuk Elena membelinya. Keesokan harinya setelah bekerja di peternakan, Elena menemui Andrea di restoran untuk mendapatkan gaun yang disepakati. Tampak Elena merasa bahagia saat dia dan Andrea makan bersama. Malam itu Thomas menemukan gaun hitam di dalam lemari yang telah dibeli Elena. Walaupun hal ini tidak diketahui Thomas, jika perasaan Elena sekarang tertuju pada Andrea. Tapi Thomas bahagia lihat Elena menggunakan gaun itu. Mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, Elena pergi ke kota dan menemui Andrea, di mana mereka telah memulai awan gelap untuk menutupi cerahnya wajah Thomas. Suatu malam saat Thomas meminta untuk memiliki romansa, Elena menolak dengan tegas bahwa dia membutuhkan istirahat. Hal ini membuat Thomas penuh curiga dan keesokan harinya Thomas mengikuti Elena yang pergi ke kota dan menemukannya bersama Andrea. Sungguh pandangan yang sangat menyakitkan, tapi Thomas tidak ingin membuat Elena tahu kalau dia telah mengetahui semuanya. Hal itu dilakukan Thomas saat kesibukan di rumah pertanian. Dia membiarkan Elena bekerja dan tidak terlalu banyak berbicara. Hari berikutnya, Elena kembali ke kota untuk menemui Andrea di rumahnya, di mana hubungan mereka yang terus berkembang dan Elena tak peduli dengan keadaan baik Thomas maupun keluarganya. Elena kembali ke rumah. Dia sadar bahwa salah satu antingnya terjatuh di rumah Andrea. Mencoba menelpon untuk mengecek, namun Andrea tidak terhubung. Thomas yang telah mengikuti Elena pergi ke rumah Andrea. Dia pergi untuk menghadapi Andrea, berusaha mengingatkan Andrea, namun sikap Andrea yang tak peduli dengan perasaan Thomas mengakibatkan Thomas yang marah langsung memukul Andrea hingga ke kematiannya. Oder wie stehen Sie zu Helena? Wir ficken. Thomas begitu takut ketika menyadari Andrea sudah tidak bernyawa. Dia segera membawanya ke sekitar hutan untuk menghilangkan jejak Andrea. Namun gonggongan anjing di hutan membuat Thomas batal membuangnya. Dia akhirnya membawa jasad Andrea pergi dengan mobilnya. Thomas kembali ke rumah, namun sikapnya terhadap Elena telah berubah dan tidak biasa. Elena mencoba memahami apa yang telah terjadi, menduga Thomas tahu tentang rahasianya, tapi dia belum merasa yakin akan dugaannya itu. Elena kemudian mencoba menelpon Andrea, namun tidak terhubung. Keesokan harinya, saat makan siang, Thomas tiba-tiba marah pada Sebastian. Wieso denn? Schau mich an, wenn ihr mit der redet! Hal itu mengejutkan Elena dan Elena segera pergi ke rumah Andrea, namun tak menemukannya. Elena kembali ke rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa sambil memperhatikan Thomas yang sangat sibuk di gudang belakang.
Grüß Gott, Hauptkommissar Meidinger. Tidak lama muncul seorang detektif polisi, David, yang mendatangi Elena dan Thomas untuk memintai keterangan tentang kehilangan Andrea. Hal ini dilakukan David karena menemukan riwayat Elena mengunjungi ke rumah Andrea. Namun Andrea dan Thomas menjelaskan kalau Andrea adalah pelanggan mereka. Ich bin soweit. Lalu Elena menggunakan gaun hitamnya berdiri di hadapan Thomas bermaksud membuat perdamaian, tapi hati Thomas yang terluka tidak bisa secepatnya dipulihkan. Elena kemudian ke kamar mandi dan menemukan antingnya yang terjatuh di rumah Andrea, menyadari bahwa Thomas telah mengetahui rahasianya bersama Andrea. Hal ini membuat Elena pergi ke gudang belakang dan menemukan jasad Andrea yang terbungkus plastik di sana. Elena segera membawa jasad itu dengan mobilnya di sekitar hutan dan membakarnya. Malam itu di meja makan, Elena memberitahu Thomas bahwa dia telah mengetahui semuanya dan telah menghilangkan jejak Andrea di hutan, mendorong Thomas agar hubungan keluarga mereka menjadi pulih kembali dan siap bersama-sama menghadapi penyelidikan oleh detektif. Hat nichts mit uns zu tun. Ich weiß es nicht. Polisi kini mulai memeriksa rumah Andrea dan menemukan kejanggalan atas kematian Andrea. Keesokan harinya Elena melihat di koran tentang berita kehilangan Andrea. Hal ini membuat ketakutan Thomas dan Elena merasa polisi akan menemukan sidik jari mereka karena riwayat kunjungan yang telah dicatat polisi. Kemudian Thomas dan Elena mulai membuat perencanaan agar menghindari kecurigaan polisi. Mereka bekerja seperti biasa, mengirim buah dan sayuran, dan bermain dengan dua anak mereka. Tapi malam itu bayangan Andrea muncul di hadapan Thomas dan membuatnya sangat ketakutan. Keesokan harinya detektif polisi David mendatangi mereka, di mana David memintai keterangan Elena yang selama ini mengantarkan buah dan sayuran. Lalu Elena bilang bahwa dia selama ini hanya mengantar dan menaruh di box yang telah disiapkan Andrea yang berada di depan pintu. Jadi jarang bertemu dengan Andrea. Malam itu Andrea kedatangan saudara laki-laki Mickey dan istrinya Dolly. Mereka bersama untuk pesta kecil. Ketika Mickey berdansa dengan Elena, Thomas sangat marah dan menghentikan mereka. Suatu hari, Thomas mengendarai mobil dan menemukan seorang wanita Peggy yang merupakan guru Sebastian sedang mengalami masalah dengan sepedanya. Thomas segera turun dan membantunya. Tidak lama, Elena mendapatkan surat panggilan dari sekolah tentang Sebastian. Thomas pergi menemui Peggy di sekolah dan Peggy mengungkapkan bahwa Sebastian dan teman-temannya bermain di sekitar hutan dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, lalu memanggil polisi dan mereka menemukan jasad yang telah terbakar hangus. Namun polisi telah mengidentifikasi bahwa itu adalah Andrea. Sementara David menemui Elena yang memberitahu hal yang sama tentang penemuan jasad Andrea. Malam itu David menunjukkan beberapa foto dan bukti pada Elena dan Thomas yang diduga menjadi pelaku. Thomas kemudian menemui Peggy dan mengajaknya ke restoran, di mana Thomas banyak curhat padanya. Beberapa waktu untuk mengurangi kesedihan mereka, Thomas menyarankan Elena untuk membawa dua anak mereka pergi bermain di mall. Sementara Thomas memiliki pertemuan dengan perusahaan pertanian. Namun tampak Thomas tidak merasa bahagia. Thomas kembali memberitahu Elena jika dia akan keluar kota. Lalu sebelum pergi, Elena memeluknya dengan sangat erat. Keesokan harinya, Elena akan membawa anaknya untuk pergi liburan. Tiba-tiba dia menduga bahwa Thomas memiliki hubungan rahasia dengan Peggy. Elena pergi ke rumah Peggy, masuk dengan paksa dan memeriksa Thomas di sana. Ternyata Elena tidak menemukannya. Sebelum kembali, Elena menelpon Thomas, namun teleponnya tidak aktif. Elena yang gelisah mengirim pesan padanya, bilang kalau dia ingin Thomas dan anak-anak mereka pergi liburan bersama.
Elena kembali ke rumah menemukan mobil polisi sedang berada di depan pintu. Menduga bahwa polisi telah menemukan siapa pelaku atas kematian Andrea. Ternyata polisi datang memberitahu bahwa Thomas telah mengalami kecelakaan tunggal dan nyawanya tidak terselamatkan. Elena dengan wajah yang bersedih menangisi dirinya atas kematian Thomas, dan semua penyesalan ini diakibatkan dari dirinya yang telah menarik awan gelap menutupi wajah ceria keluarganya. Kematian Thomas merupakan wujud dan rasa cintanya pada Elena yang dia jaga hingga ke kematiannya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.